Kalian tahu nggak kalau di zaman dulu, nunjuk langsung ke sebuah bintang di langit bisa dianggap sebagai sesuatu yang kasar? Soalnya yang kalian tunjuk itu adalah sesuatu yang sangat dihormati, bahkan oleh para dewa. Bagi orang zaman dulu, khususnya Yunani kuno, bintang tuh bukan cuma sekedar penerang langit malam, tapi lebih dari itu. Bintang dianggap sebagai tempat orang atau hewan atau bahkan sebuah benda yang dianggap penting bagi para dewa. Dan semua gugusan bintang itu punya kisahnya masing-masing. Makanya di video kali ini kita bakalan bahas kisah di balik beberapa rasi bintang dalam mitologi Yunani. Gak ada yang tahu secara pasti sejak kapan konsep tentang rasi bintang ini ada. Tapi dalam sejarah Yunani kuno sendiri, Homer, penulis Iliad dan Odyssey, udah sering mention hal ini dalam bukunya yang berasal dari sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Dan dari situ bisa kita simpulin kalau konsep rasi bintang ini tuh pasti udah ada jauh sebelum itu. Nah, awalnya ilmu tentang rasi bintang ini tuh diturunin secara lisan dari generasi ke generasi. Lalu sekitar tahun 300 sebelum Masehi, penyair Aratus mencatat sebagian besar rasi bintang Yunani kuno dalam puisinya, Phenomena. Kemudian Claudius Ptolemaeus sempurnakan daftar itu dan membuat daftar 48 rasi bintang Yunani di dalam bukunya Almagest, sekitar tahun 150 sebelum Masehi. 48 rasi bintang itu terbagi jadi 12 bintang zodiak yang udah pernah dibahas. Monggo cek video yang itu. Terus 21 rasi bintang bagian utara dari zodiak dan 15 rasi bintang di bagian langit selatan. Orang Yunani mengenal rasi bintang ini dengan sebutan katasteresmoi, yang artinya susunan bintang-bintang yang ditempatin sama para dewa. Maksudnya adalah para dewa-dewa di Olympus tuh kadang menempatkan orang-orang, hewan, dan benda di langit yang biasanya dianggap berjasa. Dan sekarang kita bahas beberapa di antaranya. Ursa Major. Ursa Mayor, atau dikenal juga sebagai bintang biduk, adalah rasi bintang yang terletak di belahan langit bagian utara. Rasi bintang Ursa Mayor ini terdiri dari 7 bintang, atau dikenal sebagai konstelasi bintang 7. Ursa Mayor berarti beruang besar, dan rasi bintang Ursa Mayor ini sering banget dijadiin sebagai penunjuk arah utara bagi para pelaut. Soalnya Ursa Mayor berada tepat di atas kutub utara sepanjang tahun. Dan gak cuma sebagai penunjuk arah, Ursa Mayor di Indonesia katanya dipakai sebagai penanda waktu buat mulai musim tanam padi. Nah, kalau dalam mitologi Yunani, rasi bintang ini tuh menggambarkan Callisto, seorang putri Arcadia, anak dari Raja Lycon. Callisto ini tuh cantik banget, sampai-sampai dewa Zeus jatuh cinta sama dia. Dan kalian pasti udah tahu kalau Zeus jatuh cinta sama wanita ya pasti bakalan dikejar sampai dapat. Callisto dan Zeus kemudian berhubungan dan hasil dari hubungan itu lahirlah seorang anak yang bernama Arkas. Hubungan itu kemudian diketahui oleh istri sah Zeus, Dewi Hera, dan kemudian dia marah banget. Bukannya marahin Zeus seperti biasa ya, Hera malah hukum wanita yang udah berhubungan dengan Zeus dengan cara mengubah Callisto menjadi seekor beruang. Terus anaknya Arkas kemudian diasuh sama Raja Lycon. Beberapa waktu kemudian Arkas yang udah dewasa lagi jalan-jalan nih di hutan. Di situ Callisto yang udah jadi beruang nggak sengaja ketemu sama Arkas. Arkas yang nggak tahu kalau itu adalah ibunya, tiba-tiba dia manah beruang itu. Tapi sebelum panah itu mengenai si beruang, Zeus tiba-tiba datang menggagalkan tembakan panah itu. Lalu untuk menyelamatkan Callisto, Zeus membawa Callisto ke langit dan dia ditempatkan di sana dan kemudian jadilah rasi bintang Ursa Mayor. Dan sebenarnya ada beberapa versi dari cerita ini. Di versi yang lain disebutin kalau Callisto diubah menjadi beruang oleh Hera dan kemudian dipanah sama Artemis. Setelah kejadian itu, Zeus nyuruh Hermes buat nyelamatin bayi yang dikandung oleh Callisto dan kemudian diasuh oleh nymph Maia. Buat menghargai Callisto, Zeus kemudian mengabadikan Callisto menjadi rasi bintang Ursa Mayor. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau Ursa Mayor itu bukan menggambarkan Callisto, tapi menggambarkan Hales, seorang nymph yang ngasuh Zeus waktu masih bayi, pas dia disembunyikan di Gunung Ida. Tapi yang lebih populer sih tentu aja kisahnya Callisto ya. Ursa Minor. Ursa Minor atau beruang kecil dalam bahasa Latin adalah rasi bintang yang juga terletak di langit bagian utara. Ursa Minor juga disebut sebagai rasi biduk kecil dan biasanya dipakai oleh pelaut untuk perkirakan titik utara langit dan juga kutub utara karena pada ujung ekor rasi bintang Ursa Minor ada Polaris atau bintang utara yang merupakan bintang paling terang di rasi Ursa Minor.
Ursa Minor ini biasanya dikaitin dengan dua mitos yang berbeda. Yang pertama itu Ursa Minor katanya menggambarkan Sinosura, seorang nymph yang mengurus Zeus waktu kecil di Pulau Kreta, sewaktu Zeus disembunyiin dari ayahnya Kronos. Yang kedua itu Ursa Minor katanya menggambarkan Arkas, anaknya Kalisto yang tadi, anak dari Zeus dan juga Kalisto. Di cerita sebelumnya udah dijelasin ya kalau Kalisto tuh jadi rasi bintang Ursa Mayor setelah Zeus nyelamatin dia dan ditempelin di langit. Dan ternyata bukan cuma Kalisto aja yang diselamatin. Pada saat kejadian itu Zeus juga ngubah Arkas jadi beruang dan kemudian nempatin dia di langit dan menjadi rasi bintang Ursa Minor. Hal ini terpaksa dilakuin oleh Zeus buat nyelamatin Kalisto dan Arkas supaya mereka nggak diganggu lagi sama Hera. Perseus. Rasi bintang Perseus letaknya itu ada di langit utara bersebelahan sama rasi bintang Andromeda. Nah, Perseus ini adalah salah satu rasi bintang terbesar di langit utara. Kalau kalian pengen lihat rasi bintang Perseus, kalian tinggal cari beberapa bintang yang membentuk pola huruf W di bagian langit utara. Karena itu adalah bagian dari tubuh rasi bintang Perseus. Yang terkenal dari rasi bintang ini adalah adanya hujan meteor Perseid yang terjadi setiap tahun di bulan Agustus. Nah, hujan meteor dari komet Swift-Tuttle ini akan terlihat di langit yang tampak berasal dari rasi bintang Perseus. Makanya hujan meteor ini dikenal sebagai hujan meteor Perseid. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya kalau ada astronom di sini. Nah, nama rasi bintang Perseus itu diambil dari nama tokoh pahlawan Yunani Perseus yang merupakan anak dari hubungan lagi-lagi Zeus dan Danae, anak Raja Akresius. Raja Akresius ini memerintah sebuah negeri yang bernama Argos. Pasti kalian familiar deh. Dan setelah ada ramalan kalau dia bakal terbunuh di tangan cucunya sendiri, Raja Akresius kemudian ngurung putrinya Danae di sebuah penjara bawah tanah. Di penjara bawah tanah itu lagi-lagi Zeus muncul dan berhubungan dengan Danae. Dan kemudian lahirlah Perseus. Danae dan Perseus kemudian diselamatin sama Zeus dan terdampar di pulau Seriphos. Di sana ada seorang raja yang jatuh cinta sama Danae, ibunya Perseus, tapi Perseus nggak setuju dan nentang raja itu. Dan Raja Polydectes setuju buat ngelepasin Danae, tapi dengan syarat kalau Perseus harus bisa membawakan dia kepala monster Gorgon, Medusa. Nah, dengan bantuan Athena, Hephaestus, Hades, dan Hermes, Perseus akhirnya bisa ngalahin Medusa dan bawa kepalanya. Pas di perjalanan pulang, Perseus ketemu sama Andromeda yang waktu itu diikat di batu sama orang tuanya buat dijadiin tumbal ke monster laut Cetus. Perseus kemudian nolong Andromeda dan sekalian bawa dia ke Seriphos. Setelah tiba di Seriphos, Perseus akhirnya ngubah Raja Polydectes dan prajuritnya jadi patung dengan pakai kepalanya si Medusa. Ibunya pun bisa selamat dan setelah itu Perseus nikah sama Andromeda. Dan dia dikaruniai banyak anak yang salah satunya itu adalah Persis yang katanya adalah nenek moyang Raja Persia. Perseus dan Andromeda kemudian naik ke langit dan hidup berdampingan layaknya rasi bintang Perseus dan rasi bintang Andromeda. Nah, rasi bintang Perseus ini menggambarkan Perseus megang kepala Medusa di tangan yang satu dan di tangan yang satunya lagi ada sebuah pedang. Andromeda. Pasangan dari Perseus, Andromeda juga diabadikan jadi rasi bintang di langit sama Athena. Rasi bintang Andromeda terletak di antara rasi bintang Perseus dan rasi bintang Cassiopeia. Dan sama kayak Perseus, rasi bintang Andromeda terletak di bagian langit utara dan jadi rasi bintang terbesar ke-19 di langit. Rasi bintang Andromeda ini biasanya diasosiasikan dengan hujan meteor Andromedes yang pertama kali diamati pada 6 Desember 1741 di Rusia. Tapi hujan meteor ini udah nggak terlalu kelihatan sih. Tapi katanya masih bisa diamati di pertengahan November. Dalam mitologi Yunani, Andromeda sendiri adalah nama seorang putri dari kerajaan Ethiopia. Dia adalah anak dari Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia. Ratu Cassiopeia ini sayang banget sama Andromeda. Dan saking sayangnya dia sampai bilang kalau nggak ada yang bisa ngalahin kecantikan putrinya itu. Bahkan dia lebih cantik dari bidadari laut Nereids. Nereid adalah sebutan untuk nymph laut yang sangat cantik yang jumlahnya ada sekitar 50-an wanita. Para Nereid yang lebih mirip dewi-dewi muda yang cantik ini dikenal sebagai sosok yang baik hati karena biasanya mereka sering nolong para pelaut. Nereid yang mendengar pengakuan Ratu Cassiopeia itu marah dan ngadu mereka ke Poseidon. Poseidon marah dong, ya karena istrinya juga Nereid. Tersinggung dia, terus dia ngirim monster laut ke kerajaan Ethiopia. Terus satu-satunya cara buat menghentikan monster itu adalah dengan pengorbanan Andromeda.
Andromeda kemudian diikat di sebuah batu sebagai makanan untuk monster laut Cetus. Tapi untung aja Perseus datang dan nyelamatin Andromeda sekaligus bunuh monster laut itu. Dan dari situ dimulailah kisah cinta Perseus dan Andromeda. Mereka berdua dikaruniai banyak anak dan keturunan dan mereka pun jadi nenek moyang bangsa Persia dan Mycenae. Terus saat Andromeda meninggal, dia ditempatkan di langit dan menjadi rasi bintang Andromeda bersama dengan kekasihnya Perseus. Dan mungkin kalian udah tahu kalau selain dijadiin nama rasi bintang, Andromeda juga dijadikan nama galaksi, yaitu galaksi Andromeda yang letaknya 2,5 juta tahun cahaya dari bumi, yang bentuknya itu spiral dan bisa kalian lihat dengan mata telanjang di malam yang cerah tanpa bulan dan minim polusi cahaya. Cassiopeia. Rasi bintang Cassiopeia adalah rasi bintang yang masih terletak di langit utara dan jadi rasi bintang terbesar ke-25 di langit. Cassiopeia termasuk dalam gugusan rasi bintang keluarga Perseus, berdekatan dengan rasi bintang Andromeda, Auriga, Cephus, Cetus, Lacerta, Pegasus, Perseus, dan Triangulum. Rasi bintang ini pertama kali masuk ke dalam catatan astronom Yunani Ptolemeus pada abad kedua. Nama Cassiopeia diambil dari nama Ratu Cassiopeia dalam mitologi Yunani. Dan kayak yang diceritain sebelumnya, Ratu Cassiopeia ini sangat sayang ke anaknya dan bilang kalau anaknya Andromeda tuh cantiknya tuh melebihi cantiknya Nereids. Dan ceritanya barusan udah aku ceritain semuanya. Tapi nih, ada yang beda nih. Jadi pada saat Perseus nikahin Andromeda, di acara pernikahan itu datang seorang yang bernama Phineus yang bilang kalau cuma dia yang berhak menikahi Andromeda. Perseus dan Phineus bertarung nih, tapi karena kalah jumlah, Perseus terpaksa pakai kekuatan Medusa dan ngubah Phineus dan prajuritnya jadi batu. Cassiopeia dan Cepheus juga nggak sengaja ikut jadi korban, dan mereka berdua jadi batu juga. Nah, kemudian Poseidon nempatin Cassiopeia dan Cepheus di langit dan mereka pun jadi rasi bintang. Rasi bintang Cassiopeia menggambarkan Cassiopeia dalam kondisi duduk di kursi singgasananya sambil nyisir rambutnya. Dan gak cuma sampai di situ, saat udah jadi rasi bintang, Cassiopeia masih dikutuk untuk mengelilingi kutub utara selamanya dan harus ngabisin waktu selama setengah tahun dalam posisi terbalik. Alias rasi bintangnya terbalik sebagai hukuman akan kesombongannya. Canis Major. Canis Major dalam bahasa Latin artinya anjing besar, adalah rasi bintang yang terletak di langit bagian selatan. Rasi bintang ini adalah rasi bintang terbesar ke-43 di langit yang di dalam gugusannya itu ada Sirius, salah satu bintang yang paling terang di langit. Makanya Canis Major ini punya julukan anjing dengan wajah yang bersinar. Soalnya kalau kalian lihat rasi bintang ini, anjingnya itu kayak menggigit bintang Sirius di mulutnya. Canis Major ini berhubungan dengan beberapa kisah mitologi nih. Yang pertama itu Canis Major dihubungkan dengan kisah Lelaps, anjing mitologi yang selalu ditakdirkan mendapatkan buruannya. Lelaps adalah salah satu hadiah yang diberikan Zeus kepada Europa, tapi kemudian anjing itu dibawa sama suaminya Cephalus buat nangkap seekor rubah yang sering bikin keributan di wilayah Thebes. Tapi masalahnya rubah Theomasian ini tuh juga ditakdirkan gak bakalan pernah ditangkap oleh apapun. Nah, coba kalian pikirin ya, Lelaps ini kan seekor anjing yang ditakdirkan selalu menangkap hasil buruannya. Sedangkan rubah Theomasian ditakdirkan gak akan pernah tertangkap. Apa jadinya kalau mereka tuh saling memburu dan diburu? Tentunya mereka akan saling mengejar sampai dunia kiamat dan gak bakalan bisa berhenti. Akhirnya Zeus ngubah kedua hewan ini jadi batu dan menempatkan mereka di langit. Lelaps menjadi Canis Major, sedangkan rubah Theomasian menjadi rasi bintang Canis Minor. Dan kalau kalian lihat di langit, posisinya itu kayak Canis Major lagi ngejar Canis Minor. Nah, selain itu, Canis Major juga dikatakan berhubungan dengan anjing yang selalu menemani Orion berburu. Dan di dalam rasi bintang Canis Major, anjing itu digambarkan sedang memburu seekor kelinci yang menjadi rasi bintang Lepus. Nah, beberapa orang juga berpendapat kalau rasi bintang Canis Major menggambarkan anjing Ikarius yang bernama Mera, yang mengakhiri hidupnya sendiri setelah tuannya terbunuh. Canis Minor. Pasangannya Canis Major, Canis Minor. Canis Minor ini ukurannya lebih kecil dari rasi bintang Canis Major dan juga terletak di langit utara. Dalam bahasa Latin, Canis Minor artinya anjing kecil. Di dalam gugusan rasi bintang Canis Minor terdapat bintang yang paling terang ke-8 di langit, yaitu bintang Procyon. Dan seperti yang udah dibahas di dalam kisah Canis Major, Canis Minor ini seringkali diasosiasikan dengan rubah Theomasian yang gak bakalan bisa ditangkap. Terus Canis Minor juga dianggap menggambarkan salah satu anjing milik raksasa pemburu Orion.
Dan juga Canis Minor dianggap menggambarkan Mera, anjing milik seorang pembuat wine yang bernama Icarius. Icarius ini terbunuh saat dia menawarkan minuman wine ke para penggembala. Tapi karena penggembala itu belum pernah mencoba sebuah wine, akhirnya mereka ngira kalau Icarius meracuni mereka. Dan gak lama setelah itu, Mera, anjing Icarius, menemukan tubuh Icarius yang udah gak bernyawa. Dan dia pun melaporkan hal itu ke Eragon, putrinya Icarius. Karena sangat sedih, baik Mera ataupun Eragon kemudian lebih milih buat mengakhiri hidup mereka. Lupus, Lycaon. Rasi bintang Lupus letaknya ada di belahan bumi selatan di antara Centaurus dan juga Scorpius. Lupus ini artinya serigala dalam bahasa Latin. Dan kalau kalian lihat gugusan rasi bintangnya, sesuai dengan namanya, bentuknya emang mirip sama serigala. Rasi bintang Lupus ini dikenal dengan banyak nama. Orang Yunani zaman dulu nyebutin rasi bintang ini sebagai Therium atau hewan liar. Orang Romawi nyebut rasi bintang ini sebagai Bestia atau binatang buas. Rasi bintang ini awalnya nggak diasosiasikan dengan binatang apapun. Terus pada zaman Renaissance, waktu dibuat terjemahan Latin dari kumpulan rasi bintang Ptolemeus, barulah rasi bintang ini diasosiasikan dengan hewan serigala. Menurut beberapa orang, rasi bintang Lupus ini menggambarkan hewan random yang ditusuk oleh Centaur, yaitu makhluk setengah manusia setengah kuda. Soalnya rasi bintang Lupus ini berdekatan dengan rasi bintang Centaurus. Dan sumber lain mengatakan kalau Lupus ini tuh menggambarkan Lycaon, Raja Arkadia yang sangat dibenci sama Zeus. Kenapa? Jadi dalam satu versi mitos, Zeus tuh lagi pergi ngunjungin Arkadia, di mana Raja Lycaon ini berkuasa. Dan sebagai tuan rumah yang baik, Lycaon pun menjamu Zeus. Dalam perjamuan itu, Lycaon pengen ngetes Zeus nih dengan menghidangkan daging manusia ke dia. Gak disangka ternyata Zeus tahu kalau yang dia makan itu adalah daging manusia. Entah apakah Zeus emang pernah makan daging manusia atau enggak, sehingga dia bisa tahu. Tapi pada akhirnya Zeus menghukum Lycaon dengan mengubahnya jadi serigala dan juga membunuh semua anaknya dengan petir. Dan dari sini orang-orang berpikir kalau rasi bintang Lupus ini menggambarkan Raja Lycaon yang berubah jadi serigala. Tapi balik lagi ya, nggak ada cerita mitos yang berhubungan langsung dengan rasi bintang Lupus ini. Hercules. Rasi bintang Hercules terletak di langit utara dan merupakan rasi bintang terbesar kelima di langit. Rasi bintang Hercules ini udah tercatat sejak zaman kuno, tapi asal-usulnya nggak ada yang tahu. Nah, orang-orang Yunani kuno nyebut rasi bintang ini Agonasin atau yang berlutut. Kemudian penamaannya berubah jadi Hercules saat seorang ahli matematika dan geografi Yunani, Eratosthenes, berpendapat kalau orang dengan posisi berlutut itu adalah Heracles yang berdiri di atas naga yang menjaga Taman Hesperides atau taman yang ada buah apel emasnya. Hercules atau Heracles dalam bahasa Yunani ini adalah seorang pahlawan terkenal dalam mitologi Yunani. Of course, hampir semua orang tahu. Dia adalah manusia setengah dewa, ayahnya adalah dewa Zeus, dan ibunya adalah Alkmene, manusia biasa. Dan seperti biasa, Hera ini gak suka sama anak hasil Zeus yang berhubungan dengan wanita lain. Hera pun mengucapkan semacam mantra yang membuat Heracles jadi gila dan membunuh anak-anaknya sendiri. Setelah Heracles sadar kalau dia udah bikin kesalahan, akhirnya dia menebus kesalahannya dengan mengabdi pada Eurystheus, Raja Tiryns. Nah, oleh Raja Eurystheus, Heracles dikasih 12 tugas yang harus dia selesain. Sebenarnya awalnya tuh cuma 10, tapi karena Heracles jago banget nyelesainnya, terus dia dituduh curang, akhirnya ditambahin 12. Kalau kalian penasaran apa aja 12 tugas itu, kalian cek video lama aku yang Heracles dan 12 tugasnya. Setelah Hercules selesain 12 tugas itu, dia kemudian nikah sama Deianira, putri Raja Oeneus. Deianira ini gampang banget cembokur, jelesan, dan khawatir kalau Heracles jatuh cinta sama wanita lain. Jadi dia ngasih Heracles baju yang udah dikasih darahnya Nessus, seorang atau seekor centaur. Tujuannya itu supaya Heracles nggak terpikat sama wanita lain, dijampe-jampe lah ya. Tapi yang Deianira nggak tahu, ternyata darah itu beracun. Darah beracun itu kemudian membakar daging Heracles. Api itu membakar sebagian diri Heracles yang mortal dan setengah lainnya bergabung dengan para dewa di Olympus. Zeus kemudian menempatkan Heracles di langit yang kemudian dikenal dengan nama versi Romawinya Hercules. Rasi bintang Hercules ini menggambarkan posisi Hercules sedang berlutut, kayak bersiap untuk mengalahkan naga yang menjaga Taman Hesperides. Orion. Rasi bintang Orion adalah salah satu rasi bintang yang paling terkenal dan paling terang di langit, bahkan udah dari zaman dulu. Rasi bintang ini terletak di garis ekuator langit. Orion jadi rasi bintang terbesar ke-26 dan termasuk dalam gugusan keluarga Orion, sama kayak Canis Major, Canis Minor, Lepus, dan Monoceros. Kalau kalian lihat langit malam di bulan Januari sampai Februari,
Mungkin kalian bakal lihat pola rasi bintang Orion ini. Rasi bintang ini dikenal juga sebagai rasi bintang pemburu. Kenapa pemburu? Tentu aja karena Orion adalah nama seorang pemburu dalam kisah mitologi Yunani. Nah, Orion ini adalah anak dari dewa laut Poseidon dan Uriel, putri Raja Minos dari Kreta. Katanya Orion ini orangnya tuh ganteng, tinggi lagi. Iya, raksasa, tinggi, tapi ganteng. Orion terus jatuh cinta sama Merope dan pengen nikahin dia. Tapi sayangnya ayahnya Merope ini nggak suka sama Orion. Nah, Orion ternyata nggak tinggal diam. Dia terus mengejar cewek ini sampai dia menaklukkan segala cara, termasuk dengan kekerasan. Karena udah kelewatan, ayah Merope kemudian nyihir Orion buat tidur dalam jangka waktu yang lama dan juga sekalian bikin buta kedua mata Orion. Pas Orion terbangun, dia kemudian sadar kalau dia udah buta dan minta tolong ke seorang peramal buat ngasih tahu gimana caranya supaya matanya ini bisa lagi ngeliat. Peramal itu bilang kalau Orion harus melakukan perjalanan ke timur dan membiarkan matanya disinari matahari supaya dia bisa ngeliat lagi. Orion pun melakukan hal itu dan matanya sembuh, terus dia hidup sebagai seorang pemburu di Pulau Kreta. Terus di sana dia ketemu sama Artemis dan hidup bersama Artemis sebagai pemburu. Ada beberapa macam legenda tentang kematian Orion nih. Ada yang bilang Orion dibunuh Artemis saat dia mencoba berhubungan paksa dengan Artemis. Ada juga yang bilang Artemis ditipu sama saudara kembarnya Apollo buat membunuh Orion. Terus ada juga cerita yang bilang kalau Orion terbunuh oleh seekor kalajengking gara-gara Orion sombong banget dan bilang kalau dia bisa ngalahin semua makhluk di bumi. Setelah Orion meninggal, dia pun ditempatkan di langit sama Artemis dan jadi rasi bintang Orion. FYI, Orion ini adalah satu-satunya. Itu salah satu dari sedikit banget pria yang dicintai oleh Artemis. Aquila. Rasi bintang Aquila terletak di langit bagian utara berdekatan dengan ekuator langit. Salah satu bintang paling terang di dalam rasi bintang ini adalah Altair. Rasi bintang Aquila merupakan rasi bintang terbesar ke-22 di langit dan posisinya berdekatan dengan rasi bintang Hercules, Sagittarius, Capricornus, dan Aquarius. Aquila sendiri dalam bahasa Latin artinya elang dan sesuai namanya rasi bintang ini tuh gambarin burung elang milik Zeus atau Jupiter ya kalau di mitologi Romawi. Dalam mitologi Yunani, Aquila adalah burung elang milik Zeus yang tugasnya itu bawa petir sang dewa. Dan dalam beberapa kisah mitologi, dia juga ngelakuin banyak tugas tertentu dari para dewa. Di antaranya itu, Aquila pernah ditugasin Zeus buat bawa Ganymede, laki-laki muda dari Trojan buat ditempatin di Olympus sebagai pembawa cawan, semacam gelas, para dewa. Ganymede ini diwakili dengan rasi bintang Aquarius. Aquila juga pernah ditugasin menjaga panah Eros yang kemudian mengenai Zeus dan bikin dia jatuh cinta. Dalam kisah mitologi lain, Aquila menggambarkan Aphrodite yang lagi nyamar jadi elang dan pura-pura ngejar Zeus dalam wujud angsa. Tujuannya itu supaya wanita yang Zeus suka, Dewi Nemesis, bakalan kasih Zeus tempat tinggal. Makanya Zeus kemudian gambarin rasi bintang elang dan angsa di langit buat memperingati peristiwa itu. Centaurus. Pasti beberapa di antara kalian udah tahu rasi bintang yang satu ini deh. Rasi bintang Centaurus adalah salah satu rasi bintang terbesar yang letaknya itu ada di belahan langit selatan. Rasi bintang ini termasuk ke dalam daftar 48 rasi bintang Claudius Ptolemeus, yaitu astronom Yunani, dan juga masuk dalam daftar 88 rasi bintang modern. Ada banyak bintang terang dalam gugusan rasi bintang Centaurus, yang salah satunya itu adalah bintang Alpha Centauri. Dan FYI, ada salah satu bintang dalam gugusan ini yang dinamakan Dovida, yang artinya bintang kita dalam bahasa Nias Sumatera Utara. Nama Dovida ini dipakai buat menggantikan nama bintang HD 117618. Nah, nama rasi bintang Centaurus diambil dari nama Centaur, jenis makhluk setengah manusia setengah kuda dalam mitologi Yunani. Tapi karena makhluk Centaur dalam kisah mitologi Yunani ini banyak, jadi kita nggak tahu siapa nama Centaur yang dijadikan rasi bintang ini. Tapi menurut Ovid, seorang penyair Romawi zaman dulu, rasi bintang Centaurus ini gambarin Chiron. Chiron adalah centaur yang paling terkenal ya. Dia terkenal bijak dan dihormati sama banyak orang. Dia juga ngajarin pengobatan, musik, dan berburu. Dan banyak pahlawan Yunani yang belajar sama dia kayak Achilles, Jason, Theseus, Heracles, dan Asclepius. Mereka semua itu murid-muridnya Chiron. Chiron sendiri adalah anak dari Kronos dan Philyra yang merupakan seorang nymph laut dan dia ini dikenal sebagai makhluk immortal atau abadi. Walaupun si Chiron ini abadi, tapi dia juga meninggal gara-gara nggak sengaja terkena panah Heracles muridnya. Akhirnya sebagai bentuk penghormatan, Zeus kemudian mencabut keabadian Chiron sampai akhirnya dia bisa meninggal dan kemudian dia ditempatin di antara bintang-bintang. Lalu jadilah rasi bintang Centaurus.
Sumber lain mengatakan kalau yang digambarin di rasi bintang itu adalah Volus, centaur yang jadi temannya Heracles. Hampir sama kayak nasib Chiron, Volus juga meninggal gara-gara nggak sengaja terkena panah beracun. Kalau dalam tradisi Jawa sendiri, rasi bintang ini katanya dikenal sebagai rasi bintang Wulan Jarngirim. Rasi bintang ini dipakai oleh masyarakat kita di zaman dulu buat nentuin waktu yang tepat buat panen, ngolah lahan pertanian, ataupun buat berlayar nangkap ikan. Cygnus, rasi bintang Cygnus adalah rasi bintang yang sangat menonjol di langit utara. Cygnus ini artinya adalah angsa dalam bahasa Latin. Makanya rasi bintang ini juga dikenal dengan sebutan rasi bintang angsa. Cygnus merupakan rasi bintang terbesar ke-16 di langit dan termasuk dalam gugusan keluarga rasi bintang Hercules. Rasi bintang Cygnus dikaitin dengan beberapa kisah mitologi. Salah satunya itu berkaitan dengan Ratu Sparta yang bernama Leda, yang melahirkan 2 pasang anak kembar setelah dia dirayu sama Zeus yang nyamar dalam bentuk angsa. Makanya Zeus menggambarkan bentuk angsa di langit buat merayakan keberhasilannya dalam peristiwa itu. Dalam kisah lain disebutin kalau Cygnus itu adalah penggambaran Orpheus yang mati terbunuh karena dia tidak menghargai Dionysus. Setelah kematiannya, Orpheus kemudian berubah jadi angsa dan ditempatkan di langit di samping alat musik kesukaannya, lira. Lira ini sendiri mewakili rasi bintang Lira. Dan sebenarnya nama Cygnus ini gak asing lagi dalam kisah-kisah mitologi Yunani. Soalnya ada banyak banget tokoh mitologi Yunani yang bernama Cygnus. Ada Cygnus yang merupakan anak dewa Ares yang mati setelah melawan Heracles. Ada juga Cygnus anak Poseidon yang ikut perang dalam perang Trojan dan berubah jadi angsa saat dia mati di tangan Achilles. Ada juga Cygnus yang jadi sahabat Phaethon, anak dewa Helios. Dan semua tokoh itu katanya menjadi penggambaran dari rasi bintang Cygnus. Auriga. Rasi bintang Auriga, rasi bintang yang letaknya itu ada di belahan langit utara. Dalam bahasa Latin, Auriga itu artinya the charioteer atau kusir yang biasanya ada di kereta kuda atau bisa juga disebut supirnya kereta kuda. Rasi bintang ini disebut Auriga soalnya bintang-bintang yang terang dalam rasi bintang ini kalau dilihat membentuk helm atau topi yang biasa dipakai para kusir di zaman Yunani kuno. Dalam gugusan rasi bintang Auriga terdapat bintang Capella yang merupakan bintang paling terang ke-6 di langit. Auriga sering digambarin sebagai kusir yang lagi megang tali kereta di tangan kanannya dan gendong seekor kambing di tangan kirinya. Di dalam mitologi Yunani, ada banyak banget kisah-kisah yang mungkin jadi inspirasi adanya rasi bintang Auriga ini. Salah satunya, ini menggambarkan tokoh Erichthonius dari Athena. Dia adalah raja kota Athena dan juga anak dari dewa api Hephaestus. Dia digedein sama Dewi Athena yang juga mengajari Erichthonius banyak skill. Dia dikenal sebagai manusia pertama yang menciptakan kereta yang ditarik oleh 4 kuda. Hampir mirip sama kereta milik Helios, dewa matahari mitologi Yunani. Dan buat menghargai jasanya itu, Zeus kemudian menempatkan dia di antara bintang-bintang yang kemudian dikenal menjadi rasi bintang Auriga. Dalam sumber lain disebutin juga kalau Auriga ini menggambarkan Mertelos, kusir raja Onomaus yang mati di tangan Pelops, atau Auriga ini adalah Hippolytos, anak Theseus yang meninggal dalam kecelakaan kereta, atau Auriga ini adalah Orsilochus yang merupakan pemuda asal Argos yang dipercaya sebagai orang yang pertama kali menciptakan kereta kuda. Lira, rasi bintang Lira itu letaknya di langit bagian utara yang menggambarkan alat musik lira, sebuah alat musik dawai yang banyak dipakai di zaman Yunani kuno. Secara harfiah, lira ini artinya catakan jiwa yang dianggap bisa menenangkan jiwa-jiwa dengan alunan petikannya. Agak mirip ya sama alat musik harpa, tapi ini versi kecilnya. Rasi bintang ini, kayak yang tadi aku bilang, dikaitkan dengan kisah Orpheus, tokoh musisi dan penyair dalam mitologi Yunani. Orpheus adalah anak dari Raja Oeagrus, Raja Trakia, dan seorang muse bernama Calliope. Sewaktu Orpheus masih muda, dia dikasih alat musik lira sama Dewa Apollo, yang juga ngajarin Orpheus cara maininnya. Dengan kemampuan musiknya ini, Orpheus bisa dapat kesempatan buat nyelamatin istrinya Eurydice dari Underworld, walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Dan juga bisa nemenin Jason dan Argonauts waktu mereka ngelewatin wilayah Siren, makhluk mirip mermaid atau burung yang punya suara merdu tapi mematikan. Orpheus nemuin ajalnya di tangan para Menad karena Orpheus nggak mengakui Dionysus sebagai dewa tertinggi. Soalnya sepanjang hidupnya, Orpheus tuh cuma nyembah satu dewa, yaitu Dewa Apollo. Dan pas Orpheus meninggal, alat musiknya itu kemudian dilemparin ke sungai. Terus Zeus nyuruh elangnya buat ngambil alat musik itu dan nempatin Orpheus dan liranya di langit yang kemudian dikenal sebagai rasi bintang Lira. Well, itu dia cerita-cerita mengenai rasi bintang yang kebanyakan diambil dari
karakter-karakter atau nama-nama tokoh yang ada di mitologi Yunani. Dan kayaknya langit ini bakalan penuh dengan rasi bintang bekas ceweknya Zeus ya. Ini belum semua tentu aja, karena kalau dibahas semua kayaknya nggak habis nih satu hari. Bisa lebih dari 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau request rasi bintang apa, monggo boleh aja, nanti aku bikinin. Dan kalau misalnya kalian mau request yang lain, atau kalian mau discuss, atau kalian mau koreksi kalau ada yang salah, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Karena sangat sedih, baik Mera maupun Aragorn, kemudian milih dan sebagai tuan rumah yang baik, Lycaon pun menjamu si Zeus pakai jus. Heracles dikasih 12 tugas yang harus dia selesai. Aquila sendiri dalam bahasa Latin, Auriga itu artinya the charioteer atau kursi yang biasanya ada di kereta kuda. Atau bisa disebut kursi. Dalam bahasa Latin, Auriga itu artinya the charioteer atau kursi. Kursi lagi, sebel banget.